tema Percepat Karir Anda, Magister Manajemen Unsula Kunci Sukses Profesional. Bersama saya Yaya yang akan membawakan webinar yang akan memandu webinar pada malam hari ini. Baik, sebelum menyimak pemaparan materi dari pemateri hari ini, saya ingatkan kembali ya teman-teman untuk mengubah username dengan format nama underscore kota asal supaya kita semua tahu nih teman-teman dari asalnya dari mana saja seperti itu. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah hadir di tengah-tengah kita admin PMB Unisula, Kak Wiwi dan juga Kak Diana Lutfi selaku pemateri webinar pada malam hari ini. Mari kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Diana. Kepada Kak Diana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Yaya untuk kesempatannya. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Mantap. Kita Nah, nggak ada rencana kemana-mana tuh. teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang belum mengubah username itu bisa diubah dengan format nama underscore kota asal ya teman-teman supaya bisa tahu nih teman-teman yang di sini itu berasal dari daerah mana saja. Nah, langsung saja kali ini saya akan membahas mengenai Magister Manajemen khususnya untuk program RPL di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisula. Nah, yang pertama tentang kita. Magister Manajemen Unisula sendiri ini sudah didirikan pada tanggal 8 Juni tahun 2001, yang mana berarti sampai saat ini Magister Manajemen Unisula itu sudah berusia 25 tahun ya teman-teman. Nah, selama lebih dari 2 dekade ini, Magister Manajemen sudah melahirkan lebih dari 1.500 alumni, yang mana ini 1.500 dari program RPL maupun program reguler. Kemudian untuk akreditasi sendiri, Magister Manajemen Unisula sudah mendapatkan predikat akreditasi baik sekali dari Lamemba. Kemudian terkait dengan profil lulusan Magister Manajemen itu teman-teman bisa menjadi seorang manajer, baik itu manajer di lembaga pemerintahan ataupun swasta. Itu bisa manajer di sumber daya manusia, kemudian manajer pemasaran dan juga jajaran manajer-manajer yang lain. Kemudian teman-teman juga bisa menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausaha. Kemudian juga teman-teman berpeluang untuk menjadi seorang akademisi atau dosen. Nah, kemudian berikut ini merupakan pengelola prodi di Magister Manajemen. Yang sebelah kanan ini merupakan Ketua Prodi Magister Manajemen, yaitu beliau Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar SE MSI. Dan yang di sebelah kirinya ini merupakan Ibu Dr. Siti Sumiati SE MSI. Nah, beliau ini merupakan Sekretaris Prodi Magister Manajemen. Beliau berdua ini merupakan yang menggerakkan Magister Manajemen, teman-teman, baik itu dari program reguler maupun di program RPL. Nah, ini terkait dengan sertifikat akreditasi, Magister Manajemen sendiri sudah mengantongi akreditasi baik sekali dari Lamemba. Nah, kenapa ini Magister Manajemen tidak menggunakan akreditasi dari BAN PT? Memang teman-teman sebelum dari September 2022 ini, kami di Magister Manajemen menggunakan akreditasi dari BAN PT. Namun setelah itu kami berpindah ke Lamemba. Karena memang Lamemba ini merupakan lembaga akreditasi yang sudah dikhususkan di bidang ekonomi manajemen bisnis dan akuntansi. Sehingga ini tidak ada bedanya teman-teman antara akreditasi dari BAN PT maupun Lamemba. Jadi teman-teman tidak perlu ragu terkait dengan kelayakan maupun keaslian dari prodi Magister Manajemen sendiri. Karena memang dari Lamemba ini juga sudah diakui oleh BAN PT, teman-teman. Nah, ini terkait dengan guru besar di FEB Unisula. Alhamdulillah untuk FEB sendiri kami sudah ada 17 guru besar. Nah, ini 13 guru besar ini merupakan yang ada di ilmu manajemen, sedangkan 4 lainnya itu dari bidang ilmu akuntansi. Nah, ini terkait dengan rekognisi pembelajaran lampau yang menjadi fokus webinar kita pada malam hari ini.
RPL sendiri atau rekognisi pembelajaran lampau ini merupakan suatu proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang melalui pendidikan formal atau non-formal atau informal sebelumnya dan atau dari pengalaman kerja. Dari program RPL ini teman-teman bisa mendapatkan keunggulan, yaitu yang pertama adanya pengakuan SKS. Dari program RPL ini, teman-teman bisa mendapatkan pengakuan SKS banyak-banyaknya 50% dari total SKS program Magister Manajemen Unisula. Jadi teman-teman apabila sudah ada pengalaman kerja minimal 3 tahun, itu nanti teman-teman insya Allah sudah lolos persyaratan untuk mendaftar di Magister Manajemen Unisula. Yang mana dari pengalaman kerja yang teman-teman miliki, itu bisa dikonversi dengan SKS yang ada di Magister Manajemen Unisula. Kemudian untuk keunggulan yang kedua itu biaya lebih hemat karena memang untuk masa studi itu adalah 2 semester saja atau 1 tahun sehingga otomatis untuk biaya perkuliahannya itu juga lebih hemat atau terjangkau ya teman-teman. Nah, ini kita berfokus ke Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran lampau. Kita berfokus ke poin B, rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal yang selanjutnya disebut sebagai RPL tipe A dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari yang pertama, program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, yang kedua, pendidikan non-formal atau informal, dan atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Jadi teman-teman sebagai informasi, untuk RPL sendiri ini ada 2 tipe RPL, yaitu yang pertama ini RPL tipe A. Yang mana RPL tipe A ini untuk melanjutkan pendidikan formal dari universitas sebelumnya. Jadi teman-teman sudah pernah menjalani magister manajemen di universitas sebelumnya itu bisa dilanjutkan di uh, pendidikan formal atau universitas yang teman-teman tuju. Nah, kemudian yang kedua ada RPL tipe B. RPL tipe B ini dengan menggunakan pengalaman kerja ya teman-teman. Untuk Magister Manajemen sendiri, kami membuka di RPL tipe B dengan pengalaman kerja itu minimal 3 tahun. Kemudian ini ada salinan Kepdirjen Diktiristek tentang petunjuk teknis rekognisi pembelajaran lampau pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Jadi teman-teman terkait dengan petunjuk teknis atau prosedur dalam pelaksanaan RPL ini dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi ini memang sudah diserahkan ke universitas masing-masing. Jadi memang antara universitas satu dengan yang lain itu untuk prosedur penyelenggaraan RPL itu berbeda teman-teman. Jadi memang dari univ 1 dan lainnya itu tidak bisa disamakan. Ini kita menuju ke pasal 7 dari Peraturan Kemendikbud Dikti Nomor 41 Tahun 2021. Ayat 1 menyatakan bahwa RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial. Ayat 2, pengakuan capaian pembelajaran secara parsial sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari A. Program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, kemudian pendidikan non-formal atau informal, dan atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Nah, di sini untuk MM di Unisula sendiri, kami di poin C ya teman-teman, yaitu RPL dengan tipe B atau pengalaman kerja minimal 3 tahun. Berikut ini merupakan panduan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru di program RPL Unisula tahun akademik 2023-2024. Jadi untuk RPL ini sendiri sebenarnya memang sudah dibuka di tahun 2022 teman-teman. Namun di Unisula sendiri kami baru membuka itu di awal tahun 2023.
Ini merupakan petunjuk teknis atau prosedur dalam pelaksanaan RPL di Unisula. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman, untuk RPL ini memang dari kementerian itu prosedurnya sudah diserahkan ke universitas masing-masing. Di Unisula sendiri, ini kita berfokus ke poin C untuk jenjang S2. RPL pada program magister atau S2 dapat diakui SKS-nya sebanyak-banyaknya 50% dari total SKS yang berlaku pada masing-masing program studi. Jadi ini jika teman-teman sudah memiliki pengalaman kerja, itu tidak harus dari bidang manajemen, teman-teman itu bisa mendaftar di RPLMM Unisula. Nanti dari pengalaman kerja yang teman-teman miliki dapat dikonversi sebanyak 50% SKS-nya. Dari kami sendiri itu ada 42 SKS dalam perkuliahan. Sehingga jika dikonversi 50% nanti teman-teman cukup menempuh 27 SKS saja. Nah, ini kita berfokus ke SKS yang nanti akan teman-teman tempuh selama berkuliah di RPL Magister Manajemen Unisula. Ini di semester 1 nanti teman-teman akan mendapatkan 7 mata kuliah, yang mana ini masing-masing SKS untuk satu mata kuliah itu ada 3 SKS teman-teman. Jadi nanti di semester 1 teman-teman berarti akan menempuh sebanyak 21 SKS. Lalu kita beralih ke semester 2. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa di semester 2 ini RPL, yang artinya nanti teman-teman mata kuliah semester 2 ini sebanyak 5 mata kuliah, teman-teman tidak perlu menempuhnya. Karena untuk mata kuliah di semester 2 ini merupakan hasil konversi dari pengalaman kerja yang teman-teman miliki. Jadi nanti di semester 2 ini teman-teman sudah mulai untuk melakukan penyusunan tesis. Untuk beban SKS tesis sendiri itu ada 6 SKS ya teman-teman. Nah, di awal semester 2 nanti teman-teman sudah mendapatkan dosen pembimbing tesis. Jadi teman-teman sudah bisa untuk berkonsultasi terkait dengan penyusunan tesis. Kemudian ini terkait di semester 1 ada mata kuliah metodologi penelitian. Di sini nanti teman-teman akan menyusun draft tesis dari bab 1 sampai bab 3. Yang mana untuk judul proposal ini bisa teman-teman gunakan untuk lanjut ke penyusunan tesis di semester 2. Namun jika teman-teman berniat untuk mengganti judul itu juga diperbolehkan. Nanti misal teman-teman ingin menggunakan judul proposal dilanjutkan ke tesis, teman-teman nanti tinggal berkoordinasi saja dengan dosen pembimbing. Misal nih teman-teman ingin melanjutkan, nanti untuk urusan apakah itu nanti di ACC atau tidak ACC, nanti itu bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing terkait ya teman-teman. Lalu untuk jam perkuliahan sendiri, nanti teman-teman akan berkuliah dari hari Senin sampai Jumat di pukul 18.00 dan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jika teman-teman berada di luar waktu Indonesia Barat, nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja. Misalnya nih teman-teman ada kuliah di pukul 18.00, berarti nanti selesai kelasnya itu di pukul 20.00. Nah, misal teman-teman ada kelas di pukul 20.00, maka itu nanti selesai kelasnya di pukul 22.00. Jadi untuk 3 SKS ini waktunya itu 2 jam ya teman-teman. Nah, berikutnya ini kita berfokus ke Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. Jadi terkait peraturan ini sendiri dari Kementerian itu sudah mengeluarkan 2 peraturan teman-teman. Yang pertama itu yang tadi di nomor 41 tahun 2021. Dan yang kedua ini di nomor 53 tahun 2023. Sini kita menuju ke pasal 14 ayat 3, fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D diberikan dalam bentuk, kita menuju ke poin A, bahwa proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh. Jadi saya tekankan kembali ya teman-teman, terkait dengan program RPL di MM Unisula, ini kami tidak membuka program jarak jauh. Namun kami menyelenggarakan program RPL. Jadi misal teman-teman ingin meminta terkait surat penyelenggaraan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, itu mohon maaf kami belum bisa memberikannya karena memang kami membuka program RPL. Yang mana untuk program RPL ini di bawah Sierra teman-teman.
Dan untuk pelaksananya sendiri memang dari kementerian itu sudah menyerahkan ke universitas masing-masing terkait dengan prosedur penyelenggaraan RPL. Kemudian memang dari Dikti sendiri untuk proses perkuliahan itu hybrid learning, yaitu bisa dengan online maupun offline. Jadi di RLMM Uniswa sendiri kami itu menerima hybrid learning, bisa online maupun offline. Namun jika teman-teman terkendala jarak atau berhalangan, itu bisa dilakukan secara online saja. Jadi, misal nanti mungkin ada sesekali kuliah offline, tapi itu bisa dilakukan secara online saja. Karena memang untuk pelaksanaan perkuliahan offline itu opsional, teman-teman. Dan untuk melaksanakan kuliah offline itu dari universitas sendiri harus memenuhi syarat. Untuk mahasiswa yang datang itu minimal 10 mahasiswa. Jadi jika kurang dari 10 mahasiswa, maka kami juga tidak dapat menyelenggarakan perkuliahan secara offline. Kemudian ini pasal 19 yang menyatakan bahwa pada program magister atau magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 satuan kredit semester sampai dengan 72 satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 semester sampai dengan 4 semester. Jadi ini teman-teman, jika kita berpacu pada peraturan yang kedua, yaitu di peraturan nomor 53 tahun 2023, ini untuk beban SKS-nya itu adalah 55 SKS, teman-teman. Namun, insya Allah, di periode September ini, kami dari Unisula itu akan tetap menggunakan peraturan yang pertama. Jadi nanti teman-teman akan menempuh sebanyak 27 SKS. Dan juga memang dari periode Maret kemarin kami juga menggunakan yang 27 SKS. Insya Allah jika nanti dari kementerian tidak ada keharusan untuk melakukan perkuliahan dengan peraturan yang kedua ini, maka kami tetap menggunakan peraturan yang pertama, teman-teman. Namun memang jika nanti ada perubahan, kami dari Prodi itu insya Allah sudah siap untuk melakukan sesuai dengan peraturan yang kedua ini. Kemudian ini terkait dengan konsentrasi. Jadi di Magister Manajemen nanti teman-teman bisa memilih salah satu konsentrasi dari 4 konsentrasi yang ada, yaitu ada manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan juga manajemen strategik. Nanti teman-teman bisa mengambil terkait konsentrasi ini sesuai dengan passion maupun bidang kerja yang teman-teman tekuni ya teman-teman. Nanti untuk konsentrasi ini bisa difokuskan ketika teman-teman menyusun tesis gitu. Berikut ini ada salah satu alumni dari Magister Manajemen Unisula. Beliau ini merupakan Bapak Eko Marudin SHMM. Nah, gelar MM yang didapatkan oleh Bapak Eko Marudin ini juga dari RPL Magister Manajemen Unisula, teman-teman. Dan alhamdulillah Bapak Eko Marudin itu menempuh pendidikan atau selama kuliahnya itu tepat waktu, bisa lulus tepat waktu dalam waktu 1 tahun 30 hari, teman-teman. Nah, Bapak Eko Marudin ketika berkuliah itu juga dilakukan secara online saja dari rumah. Nah, dari gelar yang didapat ini, Bapak Eko Marudin dapat mendapatkan kenaikan pangkat, teman-teman. Berikutnya ini terkait dengan MOU. Di FEB Unisula sendiri kami sudah menjalin kerjasama atau MOU dengan beberapa kampus di luar negeri. Nah, untuk kampus yang kami ajak kerjasama itu ada IIUM dan juga UITM di Malaysia. Kemudian ada Dongseo University dan Kyongdong University di Korea Selatan dan di IU Bangladesh. Jadi teman-teman untuk pelaksanaan sidang sendiri ini dari kampus Unisula khususnya FEB, ini teman-teman bisa memilih, teman-teman bisa melakukan sidang proposal ataupun sidang tesis itu di kampus luar negeri yang sudah menjalin kerjasama dengan FEB Unisula. Jadi misal teman-teman ingin sidang di kampus luar negeri, itu sangat diperbolehkan teman-teman. Nanti teman-teman tinggal berkoordinasi saja dengan dosen pembimbing terkait. Lalu, misal teman-teman ingin sidang by Zoom meeting atau secara online saja, atau teman-teman ingin sidang di FEB Unisula, di kampus Unisula itu juga diperbolehkan teman-teman. Yang penting nanti teman-teman tinggal dikomunikasikan saja dengan dosen yang nanti ditunjuk menjadi dosen pembimbing teman-teman, seperti itu. Nah, ini teman-teman ini juga salah satu mahasiswa kami
Yang di sebelah kanan ini merupakan mahasiswa akuntansi dari kami yang melakukan sidang di luar negeri. Nah, yang di tengah ini ada Bapak Ibnu Hajar yang merupakan Ketua Prodi di Magister Manajemen, dan di sebelahnya ini kan Bapak Zainal yang merupakan Wakil Dekan 1 di FEB Unisula. Ini juga salah satu mahasiswa kami, teman-teman, yang melakukan sidang di kampus luar negeri di Malaysia. Yang sebelah kiri ini yang menggunakan kacamata fotokromik ini merupakan Mr. Ong. Mr. Ong ini asli Malaysia, teman-teman. Jadi, beliau ketika melaksanakan perkuliahan itu juga dari Malaysia atau dari rumah saja. Dan beliau mengajukan untuk sidang di kampus luar negeri dan alhamdulillah di ACC dengan dosen pembimbing beliau. Ini juga ada salah satu mahasiswa kami yang sidang di Zhuangzi University di Taiwan. Nah, ini teman-teman terkait dengan biaya pembayaran di Magister Manajemen Unisula. Jadi nanti untuk total biaya yang dikeluarkan itu adalah 35.500.000. Untuk 500.000 ini biaya pendaftaran, teman-teman. Dan nanti 4 jutanya ini adalah biaya matrikulasi. Jadi nanti teman-teman yang berasal dari S1-nya non-manajemen itu akan melakukan matrikulasi atau suatu supaya adanya kesamaan pemikiran antara mahasiswa yang berasal dari non-manajemen dengan yang berasal dari manajemen. Insya Allah untuk matrikulasi ini akan dilaksanakan di bulan September, teman-teman. Jadi nanti sebelum September atau di bulan Agustus nih teman-teman sudah mulai untuk melakukan pembayaran matrikulasi. Untuk matrikulasi sendiri ini kami laksanakan sebanyak 4 kali pertemuan ya, teman-teman. Kemudian ini untuk pembayaran nanti teman-teman bisa membayarkan sesuai dengan skema yang sudah kami buat. Ini teman-teman bisa melakukan cicilan per bulan dari bulan 1 sampai bulan 10. Jadi memang untuk pembayaran ini kami skemakan 10 bulan, tapi untuk perkuliahan sendiri nanti teman-teman 6 bulan. Mohon maaf, 1 tahun atau 2 semester. Jadi 6 bulan pertama itu teman-teman melakukan perkuliahan dan 6 bulan berikutnya itu penyusunan tesis. Namun jika teman-teman ingin membayarkan misal 1 bulan 1 juta atau 2 juta saja, itu juga diperbolehkan, teman-teman. Nanti yang penting teman-teman berkomunikasi saja atau chat dengan admin pendaftaran terkait dengan pembayaran ini. Jadi nanti sebelum wisuda teman-teman sudah melunasi semua biaya pendidikan, karena memang untuk syarat wisuda atau syarat untuk dikeluarkannya ijazah itu teman-teman harus melunasi semua biaya pendidikan ya, teman-teman. Nah, terkait dengan biaya ini sudah input keseluruhan, teman-teman, termasuk dengan biaya wisuda, kemudian tesis, publikasi jurnal maupun TOEFL. Jadi teman-teman tidak perlu membayar biaya lain di luar biaya ini, gitu. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Yaya. Baik Kak Diana, terima kasih atas pemaparan materinya. Sebetulnya materi yang disampaikan ini sangat bermanfaat ya bagi teman-teman lainnya. Baik untuk Kak Rupain, minta tolong untuk mic-nya di-off-kan terlebih dahulu ya Kak. Baik teman-teman, sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa raise hand, open mic, ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, silahkan teman-teman. Bagaimana teman-teman semua? Apakah ada pertanyaan? Mumpung kita lagi ada webinar manajemen ya, mungkin bisa ditanyakan. Baik, dari Kak Saryati. Sudah menuliskan di obrolan chat ya Kak Diana.
Baik kepada Kak Diana, bisa langsung dijawab ya Kak. Oke, saya langsung jawab saja ya pertanyaan dari Kak Saryati. Ini Kak Saryati dari mana ya Kak? Belum dituliskan ya untuk domisilinya. Nah, di sini Kak Saryati bertanya, untuk pendaftaran itu wajib ada SKL atau surat keterangan lulus. Terkait dengan syarat pendaftaran itu teman-teman, jika teman-teman belum ada ijazah, itu teman-teman wajib menggunakan SKL ya teman-teman. Jadi ini merupakan syarat dari pendaftaran. Nah, untuk berkas lainnya nanti bisa disiapkan terkait dengan surat keterangan kerja yang nanti ditandatangani oleh atasan, kemudian ada daftar riwayat hidup, kemudian transkrip nilai, KTP, dan juga kartu keluarga ya teman-teman. Jadi misal teman-teman belum ada ijazah itu wajib ada SKL dan mungkin teman-teman bisa mengajukan dulu ke bidang akademik supaya bisa dibuatkan SKL-nya gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Wiwi. Oke Kak Diana, mungkin tambahan dari saya untuk Kak Saryati ini itu juga tertuliskan saat ini masih di RPLS 1 Farmasi dan wisuda insya Allah di bulan ke-10 dan bulan ke-8 ini baru yudisium. Oke, kalau dari Kak Saryati sendiri ini sudah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun, itu insya Allah sudah bisa mendaftar. Jadi nanti di bulan ini ataupun di bulan Agustus, apabila nanti kami masih membuka pendaftaran di bulan Agustus, nanti kakaknya bisa mengajukan SKL-nya begitu ya. Karena kan biasanya untuk ijazah sendiri itu pasti diberikan ketika prosesi wisuda ataupun setelahnya begitu. Maka dari itu mungkin eh, karena harus ada minimal itu SKL, jadi nanti tetap mengajukan SKL terlebih dahulu agar nanti bisa untuk mendaftar di RPL Magister Management begitu. Begitu ya Kak Saryati. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan kembali nanti bisa langsung menulisnya di. Oke ya, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya Kak ya. Kemudian ini ada Kak Cahya dari Tadi Langkat. ada dari Kak Cahya ya. Mungkin bisa open mic ya Kak untuk pertanyaan yang ditanyakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. didengar ya suara saya? Bisa. Iya, Bang. Ah, izin. Yang jelas ini webinar yang kedua, memang yang saya ikuti untuk kegiatan ini. Karena memang baru di ACC sama perusahaan. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan, di antaranya yang pertama terkait apa kalau ambil peminatan sumber daya manusia, apakah apa eh, untuk apa kurikulum manajemen keuangan dan manajemen pemasaran ataupun yang lainnya masih tetap harus wajib ikut. Itu satu. Terus yang kedua, terkait pertemuan matrikulasi tadi disampaikan ada 4 kali pertemuan matrikulasi. Mohon informasinya untuk pertemuan matrikulasi tersebut diselenggarakan jam berapa ya? Karena kalau yang jelas kalau untuk diri saya secara pribadi di luar dari jam kerja kemungkinan agak sulit untuk bisa apa ikut dalam pertemuan tersebut. Terus yang ketiga eh, masalah untuk nanti tesisnya, apakah ada standar plagiasi yang wajib diharuskan atau seperti apa dan bagaimana juga terkait tesisnya nanti kalau tidak bisa secara offline, apakah bisa melalui online secara penuh? Karena yang jelas kalau saya, karena seperti yang di judul Langkat, Langkat itu terletak di Indonesia bagian barat sendiri, dekat dengan Aceh. Makanya tadi masuk agak terlambat juga karena kalau jam 18.45 itu kami masih maghrib, jadi kami maghriban dulu. Ya. Jadi kalau umpamanya memang harus offline sampai ke Semarang, yang jelas eh, pengaturannya ya lumayan
agak susah buat buat saya secara pribadi. Mungkin sementara itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, ya. Sebelumnya akan langsung saya jawab ya dari Bapak Cahya. Saya baru dengar ini, daerah Langkat ini ternyata ada di sebelah barat. Biasanya kami menerima calon mahasiswa itu dari sebelah timur soalnya, begitu Bapak. Baik. Iya, Ini berarti sebelumnya, karena saya juga anu, lulusan Unisula, Kak. wow, S1-nya dari Unisula begitu Bapak? Iya. Oh, S1-nya ini prodi apa Bapak? Saya kebetulan S1-nya kalau yang dari Unisula itu dokter. Oh, S1 kedokteran. Kedokteran umum begitu ya Pak? Iya, Oke, sudah saya. profesi dokter. Kalau S1 yang satunya dari UT, Sarjana Hukum. Oh, baik. Saya juga Iya. kebetulan ini dari S1 Manajemen Unisula lulusannya. Oh, siap. Ya, Iya. begitu Bapak. Oke, mungkin akan langsung saya jawab saja terkait dengan pertanyaan yang sudah diajukan. Tadi ada 3 pertanyaan yang sudah saya catat. Yang pertama dari terkait dengan konsentrasi yang nantinya akan diambil di bidang ilmu manajemen ini ya. Untuk misal nanti Bapak Cahya ini akan mengambil konsentrasi SDM, apakah nanti akan mempelajari di bidang lainnya seperti di pemasaran, kemudian di keuangan dan strategi? Ya, jawabannya tetap mempelajari bidang-bidang lainnya begitu. Karena kan di ilmu manajemen itu tidak hanya mempelajari di satu bidang saja. Ilmu manajemen kan kompleks begitu, apalagi di manajemen bisnis begitu. Karena pun nanti di proses matrikulasi itu nanti setiap mahasiswa akan mengikuti 4 kali sesi matrikulasi dan itu membahas generalisasi 4 bidang ataupun 4 konsentrasi yang nantinya akan teman-teman pilih di konsentrasi manajemen Unisula begitu. Jadi nanti terkait dengan apakah tetap mengambil mata kuliah di konsentrasi yang lainnya? Jawabannya iya. Namun, nanti apabila teman-teman memilih di salah satu konsentrasi, misal seperti Bapak Cahya ini nanti mengambil di SDM, berarti nanti di bidang SDM-nya itu untuk materinya dan pembelajarannya itu lebih kompleks lagi. Dan nanti untuk tesisnya, karena mengambil konsentrasi SDM, untuk tesisnya pun menggunakan dalam lingkup SDM begitu begitu ya Pak ya. Selanjutnya untuk matrikulasi itu dilaksanakan di jam berapa? Baik, terkait dengan matrikulasi karena kan perkuliahannya itu kami mulainya di jam 18.00. Kalau dimulai jam 18.00 berarti selesai di jam 20.00 atau 2 jam begitu ya. Kalau mulai di jam 20.00 berarti selesainya di 22.00. Nah, untuk yang matrikulasinya sendiri, karena kuliahnya itu dilaksanakan malam, untuk matrikulasinya juga dilaksanakan malam hari. Begitu, nanti bisa mengikuti yang satuan waktunya waktu Indonesia Barat. Begitu ya Bapak Cahya ya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk matrikulasi juga bisa dilaksanakan di siang hari itu biasanya apabila dari pengisi materi itu belum bisa melakukannya malam hari itu dilaksanakan di siang hari. Namun tetap dilaksanakan secara online saja begitu. Nanti biasanya akan di-share melalui Zoom meeting. Nah, itu nanti teman-teman bisa join karena kan untuk matrikulasi sendiri juga diwajibkan untuk seluruh mahasiswa magister manajemen begitu ya. Entah itu dari S1-nya manajemen ataupun non manajemen begitu. Jadi nanti untuk matrikulasi sendiri wajib ikut dan itu insya Allah dilaksanakan di malam hari begitu. Biasanya kalau untuk yang periode sebelumnya di angkatan 81 di bulan Maret 2025 ini itu dilaksanakan setelah tarawih. Itu kan posisi masih Ramadan. Itu di bulan Maret itu dilaksanakan sehabis tarawih begitu. Jadi nanti kemungkinan untuk yang program yang periode September ataupun Oktober 2025 ini insya Allah dimulai di jam 19.00 begitu atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Begitu. Berarti nanti apabila karena Bapak Cahya ini di satuan waktunya beda dari WIB, beda satu jam begitu ya Bapak ya? Masih WIB, cuman Oh, memang lokalnya oh, sudah berbedanya berbeda. 1 jam. Oke, Iya. baik.
Ya, berarti nanti bisa menyesuaikan saja dengan yang waktu dari Semarang begitu ya Bapak ya. Oke, yang lainnya pun begitu. Nanti misal ada yang dari di satuan waktunya berbeda dari Semarang, nanti bisa mengikuti saja begitu ya. Selanjutnya untuk pembahasan tentang tesis, itukah apa ada tetap ada plagiasinya? Tentu ada Bapak. Untuk bidang ilmu manajemen sendiri, maksimal itu 24% begitu ya. Jadi nanti untuk Turnitinnya itu maksimal 24% dan itu bisa dicek langsung di ini fakultas ataupun bisa dicek sendiri atau pribadi masing-masing begitu. Kemudian untuk bimbingan tesisnya apakah online, sidangnya apakah online, itu insya Allah bisa dilaksanakan secara online saja. Karena kan mahasiswa tidak hanya di magister, di sarjana dan doktoral pun kebanyakan mahasiswa itu dari Unisula itu online. Jadi maka dari itu untuk sidang tesis ataupun bimbingannya itu bisa dilaksanakan secara online saja begitu. Jadi kami tidak akan memberatkan mahasiswa terkait dengan jarak, waktu dan lain sebagainya. Begitu Bapak Cahya, apakah sudah cukup atau ada yang dipertanyakan kembali? Sedikit tadi, kan untuk matrikulasi kemungkinan ada di waktu jam siang. Seandainya terjadi nih, ada di waktu jam siang dan saya umpamanya apa udah daftar, udah ikut, tapi ternyata memang untuk matrikulasi yang di jam siang nggak bisa ikut. Punishment atau segala sesuatunya bagaimana? Oke, siap Bapak. Mungkin terkait dengan matrikulasi sendiri, itu kan memang diharuskan dan diwajibkan teman-teman yang masuk di RPL Magister Management dan reguler Magister Management itu wajib ikut. Namun apabila ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, nanti teman-teman bisa join saja. Begitu. Yang penting Zoom-nya itu join dan nanti mengikuti presensi. Setelah itu nanti tetap ada record Zoom yang diberikan oleh eh, admin matrikulasinya begitu. Jadi nanti apabila teman-teman belum sempat mendengarkan materi yang tadinya disampaikan oleh eh, pengisi materi, nanti bisa melihat record Zoom-nya begitu. Jadi tidak meninggalkan room Zoom ya walaupun teman-teman berfokus di pekerjaan lainnya begitu Bapak Cahya. Baik, Oke. terima kasih. Oh ya, terima kasih kembali Hmm. Bapak Cahya. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya ya Kak dari Kak Randy di kolom chat dari Kak Randy. Terkait mata kuliah semester 2 itu semua bisa dikonversi ke SKS atau sebagian tergantung hasil tes. Nah, ini Baik Kak, silakan. Diana silakan. Saya langsung jawab saja ya, pertanyaan dari Kak Randy dari Pontianak. Bertanya terkait dengan mata kuliah semester 2 itu apakah semuanya bisa dikonversi atau sebagian saja tergantung dengan hasil tes. Nah, terkait dengan konversi itu teman-teman, nanti teman-teman semua tetap mendapatkan konversinya itu sama, yaitu 50% dari SKS yang ditempuh. Jadi kalau tadi untuk total yang ditempuh itu 42 SKS, teman-teman itu hanya menempuh 27 SKS saja. Nah, nanti yang 15 SKS di semester 2 itu semuanya teman-teman itu tetap mendapatkan konversi. Nah, yang membedakannya nanti ketika teman-teman mengisi pemberkasan. Ini teman-teman nanti bisa dimaksimalkan terkait dengan pemberkasan. Mungkin jika ada piagam atau sertifikat terkait dengan keahlian atau pernah mengisi materi webinar atau lainnya itu bisa dimasukkan saja ya teman-teman ke dalam link pemberkasan. Nah, ini dari penilaian asesor, nanti ini yang membedakan antara nilai di mata kuliah hasil konvensi itu, teman-teman. Dari hasil pemberkasan itu, nanti teman-teman bisa mendongkrak nilai yang teman-teman miliki nantinya, gitu. Dari Kak Wi mungkin ada tambahan, Kak? Oke, ya, kurang lebih sama dengan Kak Diana. Jadi nanti teman-teman di proses asesmennya. Nah, asesmen nanti kan ada wawancara dan tes TPA. Nah, ini nanti wawancaranya itu kan membahas terkait dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang teman-teman miliki. Jadi nanti pada saat asesmen itu nanti bisa dimaksimalkan eh, agar nantinya nilai yang akan didapatkan ketika dari konversi pengalaman kerja tersebut itu bisa
bisa melebihi nilai KKM begitu ya. Lagian juga kalau teman-teman memiliki pengalaman kerja ataupun sertifikasi yang banyak, bisa dibilang banyak gitu ya, itu nanti bisa menambah nilai saat konversinya begitu. Namun tidak perlu berkecil hati untuk teman-teman yang hanya memiliki mungkin hanya beberapa sertifikasi, kemudian pengalaman kerjanya baru 3 tahun, itu tetap nilainya di atas rata-rata. Jadi nanti teman-teman, insya Allah untuk grade konversinya ini insya Allah di paling rendah itu di grade A, dan nanti teman-teman tidak perlu khawatir ya yang memiliki pengalaman kerja ataupun sertifikatnya itu hanya beberapa saja begitu. Jadi nanti untuk teman-teman yang pengalaman kerjanya sudah bertahun-tahun, kemudian sertifikasinya sudah ada bisa dibilang banyak begitu, nanti bisa dilampirkan saja di daftar riwayat hidup, dan ketika wawancara di sesi asesmen itu bisa dimaksimalkan agar nantinya betul kata Kak Diana tadi bisa mendongkrak untuk nilai pekonversiannya begitu. Baik, Kak Randy, apakah jawabannya sudah, Ya, apakah udah jawabannya cukup sudah sih Kak. Terima sesuai? kasih. Berarti itu semua nilai bisa dikonversi, hanya yang membedakan nanti bobotnya aja berarti ya Kak ya. Oke, Iya, betul, Kak. oke. Terima kasih. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand, kemudian open mic, atau menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Mungkin dari Kak Okta atau Kak Hero, ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom chat atau open mic. Itu. Baik, Kak Okta, terima kasih. Ya. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, jadi kami cukupkan untuk sesi tanya jawab pada webinar malam hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Kak Wiwi untuk sesi webinar. Baik, kepada Kak Wiwi kami silakan. Kami silakan. Oke, terima kasih Kak Yaya atas waktunya yang sudah diberikan. Oke teman-teman, karena webinar pada malam hari ini sudah dicukupkan untuk sesi tanya jawabnya, saya ada beberapa kalimat untuk teman-teman yang ingin bergabung di RPL Magister Management Unisula, gitu ya teman-teman ya. Nanti apabila ingin mendaftar, teman-teman langsung saja bisa japri salah satu admin yang ada di grup calon mahasiswa Magister Manajemen Unisula. Begitu. Nanti apabila sudah japri di salah satu admin, nanti akan dipandu terkait dengan pendaftarannya. Kemudian itu teman-teman juga harus fokus di salah satu admin saja, karena kan kami juga itu menghandle di beberapa fakultas lain dan ada di prodi lain begitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah japri di salah satu admin berarti fokus di satu admin tersebut begitu. Jadi teman-teman, saya ucapkan selamat datang apabila nanti jadi bergabung di Magister Manajemen Unisula. Selanjutnya nanti teman-teman akan gabung dengan kami di angkatan 82 Magister Manajemen Unisula di periode ganjil tahun ajaran 2025-2026. Begitu. Mungkin closing statement dari saya cukupkan begitu kayaknya. Terima kasih. Baik, Kak Wiwi, terima kasih atas closing statement-nya. Demikian kami akhiri webinar pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Diana selaku pemateri yang telah memberikan insight luar biasa tentang Magister Manajemen Unisula. Dan juga Kak Wiwi selaku admin PMB Unisula yang sudah membersamai kita pada webinar pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar. Semoga apa yang disampaikan oleh
pemateri dapat menambah informasi bagi teman-teman semua yang ingin mengikuti RPL Manajemen Magister Manajemen di Unsula. Akhir kata dari saya, saya pamit undur diri. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam penyampaian acara webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi